tidak selevel yang Ustaz Dr. Zainal Abidin kemudian membantah kroco-kroco seperti ini. Ya, kalau singa aswaja saja sudah ditakutkan, sudah dijinakkan oleh Dr. Zainal Abidin, tidak bisa ngapa-ngapa. Bahkan Idrus Ramli mengakui amalan bid'ahnya. Ngaku-ngaku menaklukkan Kiai Idrus Romli, hujah Kiai Idrus saja banyak yang nggak dijawab. Bagaimana mau ngaku telah menaklukkan Kiai Idrus Romli? Apalagi si Uya dengan Afandi. Ya, subhanallah ikhwan. Begitu pula mau mempertentangkan nahwu itu luas, sharaf itu luas, ilmu alat itu luas. Ya, terkadang antum mungkin pernah mendengar Sibawahi dengan satu lagi yang merupakan lawan daripada Sibawahi. Dalam ilmu nahwu itu kadang ada perselisihan pendapat di situ. Apakah fathah, dhamma, kasrah dan sebagainya. Ala kulli hal, itu bukan tujuan kita untuk mempertentangkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Memang ilmu nahwu itu luas, dan justru karena keluasan ilmu nahwu, makanya menjadi sangat penting, sangat berguna untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, terutama dalam memahami makna. Terbukti, banyak dari kaum Wahabi yang tidak memahami dasar-dasar ilmu nahwu, yang akhirnya terjerumus dalam kesalahan makna. Ya, kadang orang Arab sendiri terjatuh dalam kesalahan yang tidak disengaja. Ada pun yang menjadi pokok daripada agama ini adalah bagaimana mengajak manusia kepada tauhid, bagaimana mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana mau mengajak manusia ke dalam Islam kalau tidak mampu membaca kitab-kitab Turots, sedangkan ilmu agama itu sumbernya dari Al-Quran, Sunnah yang notabene berbahasa Arab dan tidak boleh salah dalam memaknai. Dan permasalahannya adalah untuk memahami itu semua membutuhkan ilmu alat, yaitu nahwu, sorof, dan sebagainya. Gunanya agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh terjemahan ala sekte Wahabi. Bukan pembahasan yang sifatnya yang perlu orang tidak paham bahwasanya cara beragama itu seperti apa. Orang itu bisa faham cara beragama ya dari guru yang mumpuni keilmuannya, bukan dari terjemahan kitab-kitab sekte Wahabi. Dan mesti banyak lagi zaman tertentu. Seperti Afandi ini banyak mempermasalahkan amalan-amalan furu'iyah. Ngapain ente mempermasalahkan amalan-amalan furu'iyah? Ente kalau misalnya tidak satu pemahaman misalnya berkaitan dengan satu furu'iyah, para ulama telah menjelaskannya, para ulama telah menjabarkannya kepada kita semuanya. Ya, kalau ini mau dibahas, tak habis-habis. Loh, justru itu awal mula yang sering membahas furu'iyah, ya sekte kalian, yang mempermasalahkan kunut siapa, yang mempermasalahkan jikir siapa, yang mempermasalahkan maulid siapa. Itu semua masalah furu'iyah dibahas dalam ilmu fikih. Padahal kalianlah yang suka mencampur adukan ilmu furu' dan ilmu usul. Ya, contoh misalnya antara kunut yang tidak kunut, ini panjang permasalahannya, panjang khilaf di antara para ulama. Dan itu bukan usul, hanya berkaitan dengan furu'iyah dan seterusnya. Dan ini yang dipertentangkan oleh orang sejenis Afandi ini. Padahal yang mempertentangkan kunut hanya kelompok kalian. Lihat video Yazid Jawas yang mengatakan hadis kunut itu lemah. Abdul Hakim bin Amir Abdad yang mengatakan bahwa kunut adalah bid'ah mungkaroh. Jangan suka memutarbalikan fakta. Semua tercatat dalam sejarah abadi per-YouTuban. Ya, kita juga tidak tahu mereka ini adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Wah, mulai ngebahas pekerjaan. Apa urusannya dengan pekerjaan orang lain? Ngapain kamu ngurusin pekerjaannya Ustadz Sani dan Ustadz Afandi? Inilah tanda orang ketakutan. Takut diajak debat. Dan takut apa lagi kalau bukan karena salah. Bahkan berani menantang Ustadz Khalid Basalamah untuk berdebat. Ente siapa dengan Ustadz Khalid Basalamah? Apa jidan? Ya, kapasitas ente dengan Ustadz Khalid Basalamah itu jauh lah, ya, berbeda. Memang siapa Ustadz Khalid itu? Dia manusia biasa, bukan nabi. Jangan bicara kapasitas. Justru Khalid Basalamah itu ceramahnya banyak salahnya, banyak ngaconya, bahkan menyelisihi sunnah dan kitabullah. Masih ingat dengan rukun wudu? Khalid Basalamah bilang ada 2, padahal di dalam Al-Quran jelas ada 4. Bukankah ini menyelisihi Al-Quran? Terus karena Khalid Basalamah yang sudah terkenal, lalu meski salah tetap harus dianggap benar gitu. Ini namanya ngaco. Salah kok masih dibela. Orang kalau ada pekerjaannya, ada kesibukannya, ada sibuk dengan ceramahnya, ya tidak sibuk ngonteng, tidak sibuk kuar-kuar mengajak debat. Emangnya ente siapa dia Ustaz Khalid Basalamah? Ustaz Khalid Basalamah sibuk membawa travelnya, jamaahnya. Ustaz Khalid Basalamah sibuk ngisi kajian. Masya Allah. Ini saja sudah jauh, sangat jauh. Ya, makanya di forum yang berbahagia ini mungkin mudah-mudahan asatidz tidak menanggapi orang-orang seperti ini. Tidak usahlah, biarkan mereka berkuar-kuar di media sosial mereka. Biarkan mereka kemudian merendahkan, menjatuhkan kehormatan asatidz dengan berbagai macam perendahan mereka. Toh itulah sifatnya mereka.
ya, bahwasanya teko itu akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau dia mengeluarkan mulut-mulut sampah, perkataan-perkataan sampah, memang mereka tempat sampah. Itulah hati mereka, tempat sampah. Kalau mereka mengeluarkan kata-kata serapah, sumpah, kata-kata binatang, maka mereka lah seperti itu habitatnya, kebun binatang. Ya, tak usah kita baperan dengan mereka. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat kita. Ya, kalau memang kelompok kalian benar, kenapa harus takut untuk berdebat atau berdialog? Bukankah agama Islam selalu menjunjung tinggi yang hak? Kenapa harus takut dan menutupi kebenaran? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi-Nya alaihi salatu wasallam tatkala banyak tekanan, banyaknya intimidasi, banyaknya cacian bakian, Nabi kita alaihi salatu wasallam dikatakan orang gila, tukang sihir, dibuli, dihinakan, direndahkan, disudutkan. Lalu kalian menganggap sama posisinya dengan Nabi Muhammad. Begitu. Asal kamu tahu Nabi itu disudutkan oleh orang kafir, bukan orang Islam. Begini, mau jadi ustadz sunnah, ya diketawakan santri lik-malik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Tetaplah engkau Muhammad mendakwakan apa yang kau diperintahkan atasnya, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah loh, langsung ngeluarin dalil. Tapi kebiasaan kalian itu, yang penting ngeluarin dalil. Salah bener gak uruskan ya? Dan terbukti, baca ayatnya salah. Yang bener itu, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, bukan 'anil jahilin. Dengan kesalahan ini, pasti maknanya jadi ngaco. Liik malik. Belajar dulu baru berdalil. Atau kalau perlu nyontek dulu di HP kamu berdalilkan Al-Quran dan salah. Kalau hanya baca lalu salah, bisa dimaklumi. Sedangkan kamu membawakan Al-Quran sebagai hujjah, kemudian salah. Ini salah fatal. Astaghfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang kafir Quraisy sebagai orang-orang bodoh. Karena kenapa? Mereka menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bodoh itu zaman dan Allah, maka yang keluar dari lisannya adalah kebodohan. Ya, menghina, merendahkan kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, biarkan mereka. Ya, mereka kan akan menanggung sendiri dosa akibat yang mereka akan lakukan. Akibat dari salah baca, maka salah jugalah tafsir dan pemahamannya. Haduh, ini didikan sekte Wahabi. Ya, tidak, ya, wala tazru waziratu wizra ukhra. Manusia itu tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Ya, mereka akan menanggung. Alhamdulillah. Ya, kalau kita direndahkan oleh mereka, kaumnya, habitat mereka, alhamdulillah itu pahala buat kita. Digibahi oleh mereka, itu pahala buat kita. Kamu yang salah baca, ya dosanya kamu tanggung sendiri dong. Masa dikasih ke yang lain?